Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya untuk kembali berkhotbah di tempat ini. Kita sudah masuk ke minggu keberapa bulan Februari Bapak Ibu Saudaraku? Minggu ketiga. Kita review sedikit ya. Selama 1 bulan ini kita belajar soal mengenal Allah. Di minggu pertama kita belajar bahwa kita bisa mengenal Allah melalui apa? Melalui ciptaan, melalui karyanya. Di minggu kedua kita belajar soal mengenal Allah dari hubungan secara pribadi. Yang ketiga, kita belajar mengenal Allah. Tadi pagi kita belajar dari pertemuan ibadah, dari persekutuan orang-orang kudus yang akhirnya disampaikan firman Tuhan. Di mana tadi kita belajar bahwa firman Tuhan akan menegur kita, menyatakan kesalahan, mengajar kita, mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita. Pada hari ini, ya sedikit cerita Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya turun ketemu Bapak Gembala. Khotbah saya dan Bapak Gembala itu sama persis. Saya ambil 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi saya konsultasi sama Bapak Gembala gitu ya. Ini kok sama? Jadi akhirnya hari ini sore ini saya akan sedikit mengatakan atau sedikit membicarakan soal bagaimana cara kita mengenal Tuhan lewat sesuatu yang gak enak. Tadi kan kita sudah belajar dari karya Tuhan, dari hubungan pribadi, dari ibadah. Terakhir kita akan belajar mengenal Tuhan lewat masalah. Sama-sama katakan masalah. Siapa di sini yang gak punya masalah boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Semuanya punya masalah, amin. Amin. Dan pada dasarnya kita akan mengenal Tuhan lewat masalah. Karena Tuhan bisa dikenali bukan hanya dari hal-hal yang baik saja, tapi hal-hal yang terasa tidak baik juga kita bisa mengenal Tuhan dari situ. Kalau mengenal Tuhan itu seperti angka 8, kita mungkin terlalu sering berpikir bahwa cara kita mengenal Tuhan saat 6 ditambah 2 gitu ya. Saat kita ditambahkan sesuatu atau pelipat gandaan. 4 kali 2 sama dengan 8. Kita dilipat gandakan klien kita, kan? Pekerjaan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, 9 kurang 1 juga 8. Artinya saat kita dikurangi sesuatu, mungkin kita juga bisa mengenal Tuhan. Gitu ya. 16 bagi 2, 8. Artinya saat ada sesuatu yang dikurangi, ada sesuatu yang dibagi dari hidup kita, yang diizinkan Tuhan hilang dari hidup kita, mungkin kita juga bisa mengenal Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh bernama Paulus yang selama hidupnya dia mengenal Tuhan bukan lewat karya, bukan lewat pengalaman pribadi, bukan lewat ibadah, tapi melalui penderitaan malah. Oke? Kita buka dulu ayatnya di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Hari ini kita akan banyak belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi dipersiapkan Alkitabnya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Beginilah firman Tuhan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Hari ini kita belajar bahwa saat kita menderita sesuatu, kadang-kadang setelah kita selesai dengan penderitaan itu, setelah kita selesai dengan masalah itu, kita malah diajarkan untuk mengajarkan hasilnya kepada orang yang penderitaannya sama. Begitu. Saat ada seorang ibu yang diizinkan Tuhan untuk kehilangan anaknya, ternyata dia diizinkan Tuhan untuk mengenali Tuhan lewat karya Tuhan yang ternyata Tuhan mengambil sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya. Tetapi ternyata Tuhan juga membawa dia untuk memperkenalkan Tuhan kepada ibu-ibu lain yang kehilangan anaknya. Saat seseorang tiba di lorong gelap bernama perceraian gitu ya, dia juga mungkin akan bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang melalui lorong gelap yang sama. Dan penderitaan itu yang akan membuat kita mengenali Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, bagaimana cara kita mengenali Tuhan lewat berbagai masalah yang ada dalam hidup kita. Ini bukan khotbah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ini bukan khotbah yang terdengar enak di telinga. Tapi percayalah bahwa kebenaran itu selalu menyakitkan di telinga. Amin. Amin. Ya, teguran yang nyata itu lebih menyakitkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana masalah ternyata membuat kita mengenal Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 8. Kita akan lihat bagaimana Paulus
memulai surat kepada orang-orang di Korintus ini, surat keduanya kepada orang-orang di Korintus. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus putus asa akan hidupnya. Dia sudah mau menyerah dalam hidupnya. Dan tertulis di Asia Kecil. Di Asia Kecil itu ada satu momen Bapak Ibu Saudara, nanti akan diceritakan sama Paulus lebih detail, bahwa kapalnya karam. Dan dia terkatung-katung selama 1 hari 1 malam di atas laut. Gitu. Dan di zaman dulu kapal nggak ada orang jual pop mie. Jadi waktu terkatung-katung di kapal ya cuma bisa berharap sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan menyelamatkan dia. Tapi saat dia ada di kapal, dia berkata, aku juga sempat putus asa akan hidup. Putus asa akan hidup tuh, yaudahlah mati juga gak apa-apa gitu. Oke? 2 Korintus, kita baca lagi. Secara lebih spesifik, kita akan lihat bagaimana Paulus menjabarkan penderitaannya di 2 Korintus ini. Karena di 2 Korintus ini adalah momen di mana Rasul Paulus memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang Korintus lewat dirinya yang selalu menderita. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Kita gak akan lari dari 2 Korintus Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Ya, Paulus mendaftarkan segala penderitaannya. Dalam segala hal kami diapain? Ditindas. Lalu kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada apa? Kepada maut. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Lagi, kita lanjut lagi. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. Begini kata Paulus, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam apa? Penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Seolah masih belum selesai, Paulus melanjutkan dengan lebih detail lagi. Penderitaan apa sih yang dialami? 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam mana? Penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dalam adat Yahudi Bapak Ibu Saudaraku, 40 pukulan itu artinya sudah penuh dengan kebencian. Makanya orang Yahudi berhenti di angka 39 kalau mukul orang. Karena itu artinya hukuman dari dosa. Kalau 40 sudah ada kebencian, sudah ada perasaan benci. Makanya Paulus bilang 40 kurang 1 pukulan, 5 kali, 39 kali 5 kali dia dipukuli. Dilanjutkan, 3 kali aku didera, bukan sama orang Yahudi tapi sama orang Romawi. Kalau sama orang Yahudi masih dihitungi, nah 39 berhenti mereka. Orang Romawi nggak ada urusan, brak sampai habis. Oke? 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, 3 kali salah satunya di Malta, ada di Kisah Para Rasul. Sehari semalam tadi saya sudah bilang, aku terkatung-katung di tengah laut. Lagi dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Tanggal 25 Desember kita kemarin kena kan bahaya banjir. Dan bahaya penyamun, udah bukan lagi alam tapi juga dirampok sama orang. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Sudah mulai terdengar keluhan Paulus? Sudah terdengar? Ya, kita sering kali bilang kalau berbicara soal Alkitab di gereja modern ya, semoga tidak ada di sini jemaat Tuhan. Tapi saya sering sekali ketemu jemaat Tuhan itu kalau sudah diomongin soal tokoh Alkitab, ya iyalah orang dia nabi kok. Gitu ya mesti ya. Ya iyalah pasti bisa ngatasi orang dia nabi kok. Ya iyalah Paulus kan rasul. Ini Paulus membuktikan bahwa dia juga manusia. Dia mengeluh sama seperti kita. Bukankah keluhan Paulus terdengar seperti keluhan kita? Tuhan, aku juga capek loh Tuhan.
Ini didaftarin sama Paulus. Dia menulis itu. Satu-satu didaftarkan sama Paulus. Dan dia bilang, aku lebih lagi, kalau kamu berjerih lelah, aku lebih lagi. Dan akhirnya Paulus langsung menyatakan kebenaran. Dia daftarkan, dia didera 5 kali sama orang Yahudi, 3 kali sama orang non-Yahudi. Karam kapal 3 kali. Dan dia mengeluhkan itu, dia gak nulis dengan cantik di Alkitab. Tapi dia keluhkan itu semua, karena dia adalah manusia biasa juga sama seperti kita. So masalah itu selalu datang bukan hanya untuk orang-orang seperti kita, juga untuk rasul-rasul, untuk nabi-nabi. Bedanya apa Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab sama kita? Bedanya mereka mengenal Tuhan. Dan hari ini kita, Bapak Ibu Saudara, kita semua hari ini sama-sama akan belajar. Gereja Gerakan Pentakosta membuat sebuah materi tahunan yang tujuannya, visi besarnya adalah kita sama-sama dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus saat Kristus datang. Mau jadi mempelai bagaimana kalau gak kenal siapa calon suami kita? Betul ya? Kita gak lagi beli kucing dalam karung. Kita tahu mempelainya. Siapa? Yesus. Masalahnya kita tahu gak bagaimana cara dia bekerja? Bagaimana cara dia mengasihi? Zaman modern sekarang ada bahasa love language. Love language-nya apa? Physical touch. Oh berarti anaknya suka sentuh. Word of affirmation. Sukanya dipuji. Bagaimana love language Yesus? Itu yang akan kita pelajari, bagaimana cara dia mengasihi. Saat kita mengenali pasangan kita dengan baik, saat kita mengenali calon mempelai kita yaitu Yesus Kristus dengan baik, kita akan mulai mengerti bagaimana cara dia bekerja. Dan akhirnya sudut pandang kita terhadap masalah, terhadap penderitaan akan berubah. Dalam 40 menit, 45 menit ke depan kita akan belajar sama-sama bagaimana sudut pandang yang benar dalam mengatasi masalah sehingga kita akan mengenal Yesus. Yang siap belajar katakan amin. Amin. Kita mulai Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Paulus berkata seperti ini, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat kemana? Ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Di awal Paulus bilang, aku harus bermegah. Dan kita akan lihat bagaimana Paulus bermegah, bagaimana Paulus memamerkan semuanya. Saat kita tadi dengar semua keluhan Paulus, kita akan melihat bagaimana cara Paulus bermegah. Kita kembali di 2 Korintus 11 ayat 30. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengenali ayat ini dengan baik. 2 Korintus 11 ayat 30. Kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. 2 Korintus 11 ayat 30, 2, 3. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Dan tadi dia sedang bermegah atas sesuatu yang nanti kita akan belajar sama-sama mengapa Paulus akhirnya yang katanya bermegah dalam kelemahan, malah dia mencoba bermegah untuk suatu kesaksian yang katanya bukan dirinya. Pertama, kita akan lihat bagaimana Paulus yang selama hidupnya gak pernah mengalami sesuatu yang enak gitu. Ada di sini yang mungkin masalah datang bertubi-tubi sampai gak bisa nafas. Belum ambekan gitu ya, kalau bahasa Itali. Gorong aja ambekan. Steko maneh. Gitu kan? Begitu ya. Datang terus masalah. Penderitaan demi penderitaan. Jalan terus. Baru aja dikasih senyum sama Tuhan, datang lagi masalah. Baru aja datang berkat dari Tuhan. Gak sampai 1 hari, setengah hari kemudian malamnya ada aja. Anak ditelepon lah, guru BK telepon, anakmu telat terus loh 1 bulan ini loh. Ini masalah kan? Loh, kan sekolah terus, kok tiba-tiba gak pernah sekolah gitu kan? Ada banyak masalah yang tiba-tiba masuk dalam diri kita dan masalah gak pernah datang pakai permisi ya. Ada yang masalahnya datang dengan permisi. Permisi, saya masalah.
saya mau menghadiri rumah Bapak, boleh nggak? Kita bakal tutup pintu kita, nggak usah datang. Keluar, saya mau berkat gitu kan. Tapi masalah kan tiba-tiba gerusak-gerusuk gitu kan. Datang tiba-tiba, loh ada masalah di tengah kita. Dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus yang hidupnya penuh dengan masalah ini tapi masih punya visi yang benar. Dia nggak pernah berhenti untuk melayani. Dia nggak pernah berhenti untuk selesai dalam pelayanannya. Dan tadi kita baca, kita kembali lagi di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Di sini Paulus menceritakan sebuah misteri yang terselubung di Alkitab. Ada banyak cerita yang terselubung di Alkitab Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saya bikin Bapak Ibu Saudara kepo dulu ya. Bapak Ibu Saudara, aku tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa mayat Musa itu yang menguburkan adalah Tuhan sendiri? Yang tahu boleh angkat tangan? Ya, jadi di Keluaran mayat Musa itu nggak pernah ada karena yang menguburkan Tuhan sendiri. Nah, jadi penasaran kan? Baca Alkitab, ikut pendalaman Alkitab. Yang mau ikut pendalaman Alkitab boleh katakan amin. Iya, jadi ada banyak misteri yang sengaja ditutup sama Tuhan dan itu bukan untuk kita buka. Seperti ini tadi. Dibilang di ayat 3. Di ayat 3 ayat 2 berarti. Di ayat 2 Paulus bilang, tiba-tiba orang itu diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Ada yang tahu berapa tingkat di sorga? Gak tahu, saya juga gak tahu. Dan itu biarkan tidak perlu kita tahu ada berapa tingkat di sorga. Tapi di sini yang mau saya soroti adalah Paulus menceritakan ini dengan detail. Saya akan ambil sebuah perumpamaan sedikit. Ada mungkin Bapak Ibu Saudara yang kalau cerita, kalau kesaksian, karena saking malunya atau saking sungkannya cerita soal kebaikan Tuhan, ngomongnya gini, saya mau kesaksian. Ada teman saya, pernah gak gitu? Padahal itu diri kita sendiri, pernah gak? Pernah ya? Kayak gitu ya. Saya sering kayak gitu, kalau malu gitu ya. Ada teman saya sakit hati sama pacarnya, padahal itu saya sendiri. Nah, Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia bilang, aku tahu ada seorang Kristen yang 14 tahun lalu, bagaimana dia tahu sedetail ini. Bahkan dia tahu orang ini tiba-tiba diangkat ke sorga. Sudah jelas ini Paulus menceritakan dirinya sendiri. Dia gak ceritain orang lain. Tapi dia pakai itu tadi loh. Pakai kata-kata, aku tahu ada orang lain. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa Paulus akhirnya menyembunyikan identitas orang ini. Kita akan bedah sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dia menulis dengan detail, artinya dia gak mungkin menulis tentang orang lain. Terus yang kedua, ini sudah pasti Paulus karena 2 kali dia menyebutkan lokasi. Di ayat kedua dia menyebutkan yang ketiga, tingkat ketiga dari sorga. Ayat 4 dia berkata soal Firdaus. Lokasinya jelas. Yang artinya Paulus sendiri mengalami ini. Entah dia di tingkat ketiga sorga, dan dia di Firdaus. Dia tahu lokasinya dengan jelas. Masalahnya di ayat ketiga dan di ayat kedua dia mengulang-ulang. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Yang artinya Paulus tahu lokasinya, tapi dia gak tahu ini diangkat atau penglihatan. Oke? Sudah angkat Bapak Ibu Saudara ya? Dia gak tahu ini kalau di dalam tubuh berarti artinya penglihatan. Kalau di luar tubuh artinya dia diangkat Tuhan ke sorga untuk melihat sorga, untuk melihat Firdaus. Paulus tidak tahu. Nah, di antara seluruh tokoh Alkitab, di perjanjian baru khususnya, di zaman Yesus setelah Yesus akhirnya naik ke sorga, siapa orang yang pernah naik ke sorga? Seperti Paulus. 12 rasul? Enggak. Oh, bukan 12 ya, kita kurangi 1. Ada orang yang berkhianat soalnya. Terus lainnya ada Lydia si penjual kain ungu. Gak ada satupun yang pernah diangkat Tuhan ke sorga. Sehingga Paulus mendapatkan sebuah pengilhaman istimewa dari Tuhan. Di ayat 4 bahkan dijelaskan bahwa Paulus mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh manusia. Dia mendapatkan selubung rahasia yang para rasul gak tahu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini Bapak Ibu Saudara, ada potensi untuk Paulus jatuh dalam dosa. Apa dosanya? Kesombongan. Betul ya? Kesombongan rohani itu pasti akan sangat dekat dengan Paulus. Sangat dekat, saking dekatnya, Paulus memilih untuk bilang bahwa aku tidak tahu. Aku tahu ada orang, dia gak pernah ngomongin dirinya karena dia menghindari kesombongan. Oke? Dan Allah yang baik, yang disembah Paulus yang juga kita sembah,
juga mengerti bahwa Paulus bisa jatuh dalam kesombongan. Sehingga akhirnya Allah memberikan sesuatu yang setara dengan pengalaman istimewa naik ke tingkat 3 sorga dan Firdaus itu. Apa? 2 Korintus 12 ayat 7. Nggak jauh-jauh dari sini Bapak Ibu Saudara. Paulus mendeskripsikan dengan baik bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Keceplosan nih Paulus. Tadi bilangnya ada orang lain. Ternyata aku sendiri. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi apa? Duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa saat ada sesuatu yang istimewa diizinkan datang di hidup kita, masalah selalu datang. Tuhan mengizinkannya supaya kita merendahkan diri. Yang setuju katakan amin. Kesombongan itu gak pernah enak. Terakhir kali saya tahu, kita semua tahu di Alkitab ya, dosa paling pertama itu kesombongan. Ada malaikat yang paling istimewa, penyembah Tuhan, WL utama kerajaan sorga. Dia berpikir bahwa dia bisa menyamai Sang Maha Tinggi. Dan dia mencoba untuk mengambil tahtanya. Dia sombong. Sampai detik ini dia tetap disebut iblis, bukan malaikat. Dia jatuh dari tahtanya. Sampai sekarang tidak ada pengampunan. Allah yang baik, dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, Allah yang baik akan mengizinkan masalah datang kepada kita untuk kita tetap merendahkan diri di hadapannya. Bukan karena Allah itu jahat sehingga mengizinkan masalah. Kita ingat lagi ada satu orang, kitab paling pertama di Alkitab, kitab Ayub. Orang yang saleh, Tuhan bilang sama iblis, Tuhan bahkan mamerin Ayub ke iblis. Lihat hambaku itu, gak ada satupun di dunia ini yang lebih daripada Ayub. Terus iblis bilang, karena engkau memagari dia, makanya dia saleh. Coba dilepas pagarnya. Tuhan bilang apa? Jangan kau sentuh nyawanya. Lakukan apapun. Dan Ayub berusaha untuk mengenal Tuhan dari setiap masalah itu. Sahabat-sahabatnya bilang A, I, U, E, O. Istrinya bilang kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub tetap bertahan dalam situ. Karena penderitaan itu selalu datang saat kita diberikan hak yang istimewa. Apa hak istimewa kita? Anak-anak Allah, bukankah itu hak yang istimewa? Supaya kita semua tidak bersombong ria bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Allah mengizinkan berbagai masalah datang kepada kita. Untuk apa? Kita akan belajar sama-sama. Untuk apa masalah datang? Padahal sudah ada berkat yang istimewa yang Tuhan singkapkan kepada kita. Duri dalam daging yang tidak mau pergi dari Paulus. Paulus menerima penderitaan itu dengan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti dia menerima pernyataan luar biasa itu dengan tangan yang terbuka. Oke, aku terima pernyataan luar biasa itu. Dia juga menerima duri dalam daging yang isinya adalah penderitaan itu dengan rendah hati juga. Dia gak ngomel sama Tuhan, kok dikasih ini Tuhan. Ini aja Tuhan yang baik aja, aku gak mau yang jahat. Paulus terima dua-duanya dengan baik. Bukan hanya diterima dua-duanya, dia juga ngerti sifat dari duri itu. Dia menyaksikan sendiri bahwa aku dikasih duri itu supaya aku tidak meninggikan diri. Ini kesaksiannya Paulus sendiri akan duri itu. Dia sadar bahwa duri itu bukan bukti bahwa Allah jahat terhadap dia, tapi bukti bahwa Allah mengasihi dia dengan memberikan dia cara untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Masalahnya, apakah duri ini benar-benar dirangkul Paulus sejak awal? Kita buka di ayat 8. Ayat 8, tentang hal itu Paulus berdoa berapa kali? 3 kali. Aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Paulus terdengar seperti kita kan? Kalau ada masalah kita bilang, Tuhan, tak tengking masalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama, Paulus juga sama. Dia juga pengen masalah itu keluar. Masalah itu selesai. Terdengar familiar? Lebih familiar lagi, kita mundur sedikit ke momen Getsemani. Tuhan Yesus berdoa berapa kali untuk cawannya dilalukan? 3 kali. Tuhan Yesus yang menghadapi masalah, baru mau menghadapi masalah, dia juga berdoa,
Ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Setelah berkata seperti itu, Tuhan Yesus berdoa lagi, nggak tenang. Semua orang yang dapat masalah nggak pernah tenang. Siapa di sini yang membuka pintunya untuk masalah? Tadi ya, tok, saya masalah. Oh ya, silakan masuk, saya sudah nunggu Anda dari dulu. Kok baru bulan ini datang ya? Bulan kemarin nggak datang. Nggak mungkin kan kita kayak gitu sama masalah. Paulus, Tuhan Yesus juga sama. 3 kali mereka minta, tapi jawabannya tetap sama-sama tidak. Duri dalam daging yang diberikan Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk datang, itu ditafsirkan oleh banyak teolog. Banyak sekali. Ada yang menafsirkan Paulus punya sedikit minus gitu ya, kalau dalam bahasa sekarang silinder. Karena dia sempat dibutakan kan oleh cahaya, sehingga akhirnya dia gak bisa menulis dengan baik. Atau dia sedikit lumpuh dan sebagainya. Gak ada sesuatu yang kita benar-benar tahu itu benar atau tidak. Itu semua hanya tafsiran, gak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu adalah ternyata duri itu, Alkitab tidak mengungkapkan bentuknya apa, karena itu bukan hal yang penting. Namun Paulus menyebutnya sebagai utusan iblis. Iblis musuhnya kita, musuhnya Paulus, berharap menggunakan duri ini untuk menghancurkan keteguhan si rasul. Tapi Allah malah menggunakan duri ini untuk membuat si rasul tetap merendahkan diri dan jadi hamba yang berguna. Begitu loh cara Tuhan. Amin. Begitu cara Tuhan untuk membuat masalah itu jadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Sementara iblis menggempur keteguhan hati si rasul, tujuan Tuhan adalah untuk merendahkan dirinya agar Paulus tidak meninggikan diri. Paulus mengatakan dengan sangat jelas dia gak mau meninggikan diri, karena kesombongan tidak tinggal dalam hati yang hancur, dalam jiwa yang rusak. Di zaman modern ini gereja seringkali disalahartikan sebagai museum, Bapak Ibu Saudara. Isinya museum apa? Karya seni terbaik ya. Ada yang coret-coret tembok terus dimasukkan museum, museumnya terima. Ini karya seni terbaik saya gitu. Gak akan diterima. Tapi lukisan yang bagus, yang cantik, patung-patung pahatan, semuanya masuk di museum. Gereja seringkali disalahartikan sebagai museum. Padahal Tuhan datang untuk cari siapa? Orang-orang berdosa. Gereja itu rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Isinya orang-orang yang hatinya hancur dan jiwanya remuk. Dan jika saya sedang berhati hancur, sedang berjiwa remuk, gak akan ada kesempatan kesombongan masuk dalam diri kita. Siapa yang bisa sombong saat hatinya hancur? Siapa yang bisa sombong saat jiwanya remuk? Gak ada. Karena itu Paulus bilang, aku bermegah dalam kelemahanku. Aku bermegah dalam kelemahan. Karena dia gak punya apa-apa lagi untuk dibermegahkan. Aku bermegah dalam pelayananku, gereja-gerejaku besar. Paulus gak pernah bilang gitu. Karena seumur hidupnya dia cuma didatangin sama masalah. Dia dapat pernyataan yang luar biasa, tapi juga dia dihadapkan dengan masalah. Dan dari setiap masalah itu dia malah mengenal Tuhan dengan baik. Selanjutnya, apa jawaban Tuhan dari permintaan Paulus? Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kalau di Alkitab elektronik ini warnanya merah, Bapak Ibu Saudara. Karena ini jawabannya Tuhan sendiri. Tuhan berkata seperti ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya Paulus membuat kesimpulan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mulai senyum saat dapat masalah. Saat kita dapat masalah, sebenarnya Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengenal Dia. Karena sejak awal, dari Februari awal, Bapak Gembala sudah berkali-kali bilang, kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan lewat otak kita. Terlalu sempit. Sehingga cara kita untuk mengenal Tuhan adalah saat Tuhan membuka dirinya sendiri kepada kita. Dan kadangkala itu lewat masalah. Dan kadangkala itu lewat penderitaan. Paulus berdoa 3 kali sama seperti kita yang ingin masalah kita juga diselesaikan sama Tuhan. Tuhan, selesaikan masalah saya. Tapi saya lebih berdoa lebih banyak daripada Paulus. Saya berdoa 12 kali. Saya berdoa 66 kali. Boleh. Tapi lihat jawaban Tuhan kepada Paulus. Enggak. Kasih karuniaku cukup buatmu.
Sekarang, apa itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara? Apakah kasih karunia lebih berharga dari kelepasan dari masalah? Apa itu kasih karunia? Keselamatan. Betul? Kasih karunia adalah saat kita semua diselamatkan dari maut. Ada amin? Bukankah itu cukup buat kita? Ada yang masih kurang dari keselamatan? Ada yang mau menambahkan sesuatu dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara sempurna? Saya mau masuk surga plus kaya di dunia. Tuhan gak pernah menjanjikan itu. Tuhan hanya menjanjikan, kamu selamat kalau kamu percaya sama aku. Kamu gak akan pernah binasa, kamu akan hidup kekal. Makanya Paulus akhirnya menyimpulkan dengan cepat saat Tuhan bilang, enggak. Kasih karunia aku sudah cukup bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Paulus langsung menyimpulkan dengan baik. Dia bilang, kalau aku harus dapat itu, ya sudah. Karena aku akan menggantungkan diriku sepenuhnya kepada Kristus. Sekarang kita pikirkan baik-baik setiap masalah yang kita pernah hadapi Bapak Ibu Saudara. Sudah terbayang satu aja yang paling berat yang sekarang sedang menjalani. Tadi kan semua bilang semua punya masalah, men? Ya. Coba bayangkan masalahnya, jangan dikatakan ya. Kita rahasia-rahasiaan di sini. Sudah kebayang satu masalah? Sudah? Oke, sekarang bayangkan masalah yang sudah selesai. Entah 2 tahun lalu, entah setahun lalu, entah kemarin barusan selesai. Sudah dapat masalahnya? Yang sudah selesai itu tadi? Sudah ya? Ada masalah yang selesai, ada masalah yang masih sedang digumulkan. Betul? Betul, semua masalah yang selesai dan semua masalah yang sedang kita gumulkan itu sama-sama masalah. Pertanyaannya, masalah yang sudah diselesaikan itu, apakah ada campur tanganmu? Atau semuanya karena Tuhan? Semuanya karena Tuhan, amin. Kadangkala saat masalah itu selesai, kita gak pernah tahu bagaimana jawabannya. Kita seolah-olah ada di lorong yang gelap, kita gak pernah tahu cahaya munculnya dari mana. Tiba-tiba cahaya munculnya dari bawah. Tiba-tiba cahaya munculnya dari samping. Tiba-tiba berkat Tuhan muncul dari atas. Dan masalah yang Anda gumuli sekarang, yang saya gumuli sekarang akan sama diselesaikannya. Seperti masalah yang kemarin-kemarin sudah selesai. Karena yang Tuhan incar bukan kenyamanan kita. Bukan kebahagiaan kita. Yang Tuhan incar adalah saat kita sama-sama jadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah Kristus seumur hidupnya juga penuh dengan masalah? Barusan selesai dibaptis, dia dicobai di padang gurun. Dia mengabarkan berita baik di Nazaret, dia ditolak di kampung halamannya. Dia menyebarkan kabar baik, dia melakukan mujizat, tapi dia ditolak mentah-mentah. Dia harus kabur beberapa kali. Bahkan di momen-momen akhir, apakah ada kebahagiaan dari salib? Apakah ada keistimewaan dari salib? Paulus bilang bahwa salib itu kebodohan bagi dunia. Tapi buat orang-orang percaya itu kekuatan kita. Buat orang-orang percaya, kematian yang begitu ironis dari Tuhan pencipta alam semesta, ternyata justru malah menyelamatkan kita. Sehingga masalah yang datang di hidup kita sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya kita rangkul dengan baik. Karena mungkin ternyata itu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Saya belum kenal Allah sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya membuka diri saya lebar-lebar untuk Allah memperkenalkan dirinya. Mungkin Allah bisa memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya. Saat saya berhubungan pribadi dengan dia, berdoa, saat teduh, saat saya mulai menyelidiki firman-Nya. Tapi kebanyakan, saya malah mengenal Tuhan saat masalah terjadi dalam hidup saya. Saya malah mengenal Tuhan saat semua pintu ditutup dan tiba-tiba dia datang dan membuka satu pintu yang saya gak pernah bayangkan itu bisa dibuka. Sehingga akhirnya dia yang bilang, caramu, usahamu mengenalku
itu lebih penting saat aku yang berusaha membuka diriku padamu. Amin. Kita buka ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Dua Korintus. Jangan 2 Korintus. Ayub 2 deh. Kita buka Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca. Supaya dari tadi kita ngomongin Paulus, kita akan sedikit review di Perjanjian Lama. Kitab pertama yang ada di Alkitab yaitu Ayub. Dengan tokohnya, orang paling saleh di zamannya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, dalam entah terjemahan King James Version atau New Living dan sebagainya, ini yang dikatakan ayat 10. You're talking like one of the godless what woman will do. Artinya engkau berbicara seperti wanita yang tidak bertuhan. Bukan hanya sekedar gila, tapi engkau berbicara seolah engkau nggak mengenal Tuhan, engkau nggak tahu soal Tuhan. Dan Ayub melanjutkannya dengan kalimat yang sangat baik. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bayangkan kalau retorika yang diucapkan oleh Ayub ini terjadi dalam hidup kita. Gerald, mau nggak menerima yang buruk dari Tuhan? Kalau sudah terima yang baik. Itu yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya. Masakan kita mau menerima yang baik aja dari Tuhan, tapi yang buruk enggak? Toh sama-sama dari Tuhan. Ada ayat yang jadi tandingan mungkin di Yeremia 29 ayat 11, nggak usah dibuka. Kita semua hafal ya, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Gak mungkin Tuhan memberikan kita masalah, wong rancangannya damai sejahtera. Masalahnya rancangan damai sejahtera Tuhan itu di depan sana. Dan untuk membuat kita menjadi dapatkan rancangan damai sejahtera itu, kadang di depan-depan yang kecil-kecil ini banyak sekali masalah, perintilan-perintilan kecil-kecil. Supaya kita akhirnya menerima damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan ketenangan Bapak Ibu Saudara. Ketenangan itu tergantung sama keadaan. Murid-murid ketenangannya bisa diambil. Sebelahnya ada Yesus lagi tidur, ada badai. Nggak tenang mereka. Kalang kabut mereka. Makanya buah roh itu bukan ketenangan, tapi damai sejahtera, peace. Kalau tenang, calmness. Ini sedikit berbeda, ketenangan bisa diambil kalau keadaan mulai berubah. Hari ini aku tenang, karena cuacanya enak. Jemuran pasti kering. Tiba-tiba hujan. Hilang nggak ketenangan? Jemuran yang angkatan gitu kan? Udah langsung, gitu. Terus barusan diangkat, panas lagi gitu kan? Ayo di PP mana? Tapi kedamaian tidak seperti itu. Kedamaian itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Buah roh itu munculnya dari dalam pikiran. Pilihan. Buah roh pertama apa? Kasih. 1 Korintus 13 Paulus mengatakan dengan baik, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak murah hati. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang bangun-bangun tiba-tiba, hari ini saya nggak mau cemburu? Hari ini saya ngerasa saya nggak bisa cemburu sama orang. Cemburu itu bukan perasaan ya. Itu pilihan, betul ya? Sehingga buah roh itu semuanya pilihan Bapak Ibu Saudara. Nggak ada perasaan dalam diri kita. Makanya buah roh itu diperjuangkan. Damai yang termasuk dalam buah roh juga diperjuangkan dalam diri kita. Bagaimana saat keadaan nggak enak tapi kita tetap memilih untuk damai. Itu yang sebenarnya jadi pusat perhatian orang-orang Kristen. Saat kita memperjuangkan buah roh. Saat kita memperjuangkan untuk tetap hidup seperti Ayub, seperti Paulus. Bukan seperti istri Ayub yang katanya Ayub, engkau seperti orang yang gak bertuhan. Terima yang baik doang mau, yang buruk gak mau. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan itu seolah-olah memang mudah sekali untuk dimengerti. Tapi sadarkah kita bahwa kasih karunia itu bukan untuk dimengerti? Ya udah kayak lagu ya. Tapi untuk diambil, untuk dirasakan, untuk diterima.
Kalau dikasihi harusnya diterima kan? Kalau dipikir dulu, nggak diterima akhirnya. Banyak pertimbangan. Kasih karunia itu untuk diterima dengan baik, dengan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, Allah terus mengizinkan penderitaan membentuk kita untuk menjadi hamba yang rendah hati dan berguna. Allah nggak butuh hamba yang sombong, itu nggak berguna buat Tuhan. Allah butuh orang-orang yang rendah hati yang mau dibentuk terus. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Penjunan itu tukang periuk dari tanah liat. Kadang diambil dulu tanah liatnya, kadang dipecahin lagi. Ya, itu yang kita sebut masalah. Itu yang kita sebut penderitaan. Dan ternyata saat Tuhan memecahkan kita, saat Tuhan mengambil sedikit dari kita, ternyata itu kasih karunia. Supaya kita jadi bejana yang indah. Supaya kita jadi serupa dengan anaknya yang sulung dari semuanya, yaitu Yesus Kristus. Begitu. Kasih karunia juga akan membuat kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kadangkala bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saya suka membaca, Bapak Ibu Saudara. Saya suka baca karya-karya bapak-bapak gereja zaman dulu. John Calvin, Martin Luther, itu mereka menulis banyak buku-buku bagus. Ada banyak buku-buku hebat yang ditulis sama mereka. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Di semua buku itu, saya nggak pernah menemukan ada tulisan bahwa mereka bilang penderitaan ini itu karena Allah jahat. Enggak. Mereka selalu menulis dengan baik bahwa penderitaan yang mereka alami itu karena mereka yang ingin dibentuk oleh Tuhan. Dan banyak buku-buku mereka malah lahir dari balik jeruji penjara. Dari 13 surat yang ditulis oleh Paulus yang akhirnya masuk ke dalam Alkitab, berapa banyak yang keluar dari, yang ditulis dari dalam penjara? Surat Filipi itu ditulis saat Paulus jadi tahanan rumah. Surat Roma yang begitu hebat, itu ditulis sama Paulus dari mana? Dari penjara. Di dalam penderitaan Tuhan malah ngasih roh hikmat untuk menulis. Di dalam penderitaan bukankah kita lebih sering mengenal Tuhan dan akhirnya tersenyum? Dalam kegetiran, dalam tangisan itu kita lebih sering tersenyum. Kenapa? Saat kita mendapatkan berkat, kita nggak akan, mungkin bukan, kalau kata nggak akan kayaknya terlalu jahat, kita mungkin akan jarang melihat Tuhan. Kita hidup di zaman modern yang prestasi, terus keberhasilan itu dianggap sangat tinggi. Tapi bukankah keberhasilan dan prestasi itu malah membuat kita kadangkala berpuas diri dan sombong? Saya sekarang nggak lagi ngomongin teologi penderitaan, Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi saya mau benar-benar bedah bagaimana Paulus berbicara dengan baik soal penderitaan yang dialami. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana Paulus akhirnya menyadari setiap hal soal penderitaan itu ternyata bermanfaat buatnya. Kita akan belajar 3M di sini. Yang pertama, mengingat. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, melepaskan. Yang pertama, kita akan mengingat. Ingatlah bahwa penderitaan bukan hal baru. Ada yang di sini baru 1-2 kali mendapatkan masalah, boleh angkat tangan? Sudah 25 tahun saya hidup, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya sudah 3 kali lipat masalah dari umur saya datang ke saya. Betul ya? Mulai dari masalah-masalah kecil kayak waktu zaman sekolah kena macet, akhirnya telat gitu ya. Guru BK bilang, ayo telepon mamamu. Telatan gitu. Saya bukan siswa yang teladan, saya telatan, Bapak Ibu Saudara. Itu masalah nggak? Masalah. Udah akhirnya mulai bohong. Saya nggak bawa HP, Bu. Nggak mungkin nggak bawa HP. Keluarkan kantongmu gitu. Sampai masalah-masalah yang gede. Apa masalah yang besar? Milih kuliah, milih SMA. Itu masalah besar kan? Terus masuk lagi ke dunia kerja, buat yang lagi masuk di dunia kerja, milih pekerjaan. Moodnya bos lagi jelek. Masalah nggak? Masalah. Kadang masalah itu banyak kali datang dalam hidup kita. Dan mulai kita ingat satu-satu bahwa ternyata masalah itu sangat akrab dengan kita. Betul? Akrab ya kita sama masalah ya? Kita sangat akrab sama masalah. Sehingga mungkin ini agak sedikit kontroversial, Bapak Ibu Saudara. Tapi bolehkah nanti kita mulai ceritakan ke anak cucu kita bahwa kita kuatkan mereka. Nak, kamu orang Kristen, hidupmu akan penuh masalah. Itu kata-kata tidak beriman, enggak. Kita tambahkan. Karena dalam masalah itu Tuhan akan menguatkanmu. Tuhan akan memperkenalkan dirinya kepadamu.
Jangan membuat Tuhan sebagai pesuruh dari sorga. Seolah-olah Tuhan harusnya mengirimkan paket-paket yang baik aja sama kita. Kita kalau kedatangan paket yang kita tunggu-tunggu seneng ya. Atas nama siapa Pak? Gerald. Oh paketku ini. Nah, kalau tiba-tiba datang paket atas nama Rudolf, nah ini mulai telepon aku. Dah kon tuku paket apa? Kok nggak ngomong? COD bisa nih, gitu kan? Paket-paket yang datang dalam diri kita, kadang kita mikirnya bahwa Tuhan itu pesuruh dari kerajaan sorga untuk ngirimin kita paket-paket yang baik. Enggak. Tuhan bukan bertanggung jawab untuk kebahagiaanmu, bagian saya. Tuhan bertanggung jawab untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kenyamanan kita, kebahagiaan kita bukan yang utama di mata Tuhan. Semakin serupa dengan anaknya itu yang lebih utama. Pengenalan itu yang kita perlukan saat kita hidup di dunia, yang akhirnya diterima oleh Paulus, yang diterima akhirnya oleh para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Siapa sih yang nyaman saat anaknya disuruh bunuh? Ya itu kan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Enggak, dia nggak beriman sama sekali Bapak Ibu Saudara. Dia suruh Hagar kok. Si Sarah bilang, ambil aja Hagar. Nikahi dia. Toh ini akan jadi anakmu juga. Abraham ngelakuin, dia bukan Bapak orang beriman. Tapi Tuhan memperhitungannya sebagai orang yang beriman, sebagai Bapak orang beriman. Saat Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan Ishak dan dia berangkat. Penuh pertanyaan nggak? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada filmnya itu dipotret dengan sangat bagus, didokumentasikan dengan sangat bagus oleh artis-artisnya, The Son of God judulnya. Abraham benar-benar sangat-sangat kalang kabut sepanjang perjalanan. Beberapa kali meskipun di Alkitab tidak dicatat, tapi saya yakin Abraham berkali-kali ngomong dalam hati Tuhan, stop Tuhan. Ayo Tuhan, ini waktunya Engkau bekerja. Tapi sampai pucuk gunung Moria, Tuhan tidak tampak sama sekali. Bahkan saat Abraham mengayunkan pisaunya, Tuhan tidak tampak. Di dekat Ishak, baru Tuhan tampak lewat anak domba yang tersangkut di semak belukar. Begitu. Gak ada yang enak dari halal itu Bapak Ibu Saudara. Dan begitu juga dengan hidup kita. Sekali lagi saya bukan sedang mengajarkan teologi penderitaan, tapi pengenalan akan Allah biasanya muncul dari masalah-masalah. So ingat pertama-tama, ingat apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, bahwa setiap masalah yang kita hadapi, itu semuanya diselesaikan dengan baik, amin. Dan bukankah setiap masalah itu gak pernah kita selesaikan sendirian? Masalah-masalah yang terlalu pelik itu, terlalu benar-benar sulit itu, akhirnya kita bawa ke kamar kita pribadi untuk kita doakan. Bukankah kita sedang akhirnya berbicara seperti Paulus? Tuhan, Kau membuat aku lemah, tapi dalam kelemahan aku kuat. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita memberikan kekuatan kita. Kita membiarkan yang paling kuat itu yang bertindak. Kita biarkan Tuhan yang paling kuat itu yang akhirnya bertindak, sehingga akhirnya kita bisa bilang, oke, aku lemah, tapi Tuhan yang pegang masalahku, sehingga aku kuat. Amin. Kedua, pengertian akan Allah memang mudah diubah, namun jalannya tidak pernah berubah. Allah terus mengizinkan penderitaan untuk membentuk kita menjadi hamba yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, penderitaan itu harus kita sadari. Setelah kita tadi mengingat, yang kedua, yang kedua, kita harus menyadari. Menyadari apa? Menyadari bahwa penderitaan itu membuat kita harusnya nggak pernah cari kambing hitam. Di setiap masalah, saya juga sering Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah datang, kita langsung mikirin satu orang. Gara-gara si A, maka coba aku gak kenal. Gitu ya. Telat masuk sekolah, ini gara-gara truk di depan nih. Malang dalan. Tuh. Waktu itu gak pelayanan, ada teman saya Bapak Ibu Saudara. No. Mau pelayanan, ada ras terkuat di bumi, siapa? Ibu-ibu ya. Riting kiri, beloknya kanan, nabraklah dia. Gubrak gitu, gak jadi pelayanan, telat soalnya. Terus dia bilang, gara-gara ibu itu. Kita selalu cari kambing hitam dalam setiap masalah. Tapi mungkin hari ini kita waktunya untuk berhenti, sebab daripada tenggelam dalam
kebencian, dalam kepahitan yang akhirnya membuat hidup kita nggak berguna. Saya pernah kepahitan Bapak Ibu Saudara, dan itu nggak ada gunanya gitu ya. Yang pernah kepahitan dan akhirnya sadar bahwa itu tidak berguna, katakan amin. Iya, puji Tuhan semuanya pernah kepahitan ya. Oke, sadarilah bahwa dalam penderitaan justru mendatangkan manfaat bagi kita. Bukan lagi menanyakan ini kenapa terjadi dalam hidup kita, tapi menanyakan kepada diri kita bagaimana aku meresponi penderitaan ini. Itu yang lebih penting. Cara kita merespon, cara kita melihat penderitaan ini. Cara kita lihat Allah dalam setiap penderitaan ini. Ini yang lebih penting daripada kita cari, ini siapa yang nyebabin masalah. Gak akan pernah selesai. Gak usah cari kambing hitam. Oke? Mengingat, menyadari. Yang terakhir, melepaskan. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ini ayat yang terkenal. Segala perkara ku tanggung. Kita baca ayat 11 dulu ya. Iya, ini juga masalah dalam diri saya Bapak Ibu Saudara. Masih umur segini, depan aja udah gak kelihatan. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi itu kalau dalam orang-orang teologi ya, ini disebut the book of joy. Kitab sukacita. Karena di dalamnya kan kalau Valentine biasanya ambilnya dari Filipi Bapak Ibu Saudara. Aku bersyukur karena mengingat kamu dalam doaku. Itu dia ada di Filipi. Padahal Bapak Ibu Saudara, Filipi ini ditulis oleh Paulus di saat dia jadi tahanan rumah. Kitab sukacita ditulis saat dia jadi tahanan rumah. Engkau Bapak Ibu Saudara lihat di Kisah Para Rasul, di Filipi Paulus dipenjara. Paulus dihabisi. Kemarin Bapak Gembala di minggu kedua kalau nggak salah berbicara soal ada kepala penjara Filipi yang akhirnya bertobat. Itu di Filipi. Paulus sempat dipenjara di situ, tapi malah menghasilkan the book of joy. Kitab sukacita. Dan apa yang harus kita pelajari dari akhirnya tadi kita sudah bilang mengingat, menyadari, sekarang kita melepaskan. Apa yang perlu kita lepaskan? Paulus memiliki rahasia akan kepuasannya, yaitu dia mengerti bahwa kuasa Kristus sempurna dalam kelemahannya. Ia mengerti konsep ini dan akhirnya dia merdeka. Caranya dia merdeka adalah dia melepaskan segala hal yang menurut dia tidak penting. Dalam salah satu ayat yang lain, kita gak akan buka ayatnya, tapi nanti Bapak Ibu Saudara cari. Paulus bilang, aku memfokuskan diriku kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu tidak kekal. Dia memfokuskan diri kepada hal-hal yang akhirnya kekal. Dari beberapa pengalaman hidup saya Bapak Ibu Saudara yang ya tidak jauh lebih bagus dari Bapak Ibu Saudara. Saya baru 25 tahun. Pemberian Allah itu malah datang sering kali. Bukan lewat pintu depan tapi lewat pintu belakang. Yang setuju katakan amin. Seringnya begitu ya. Bukan lewat pintu utama, bukan lewat sesuatu yang benar-benar kita harapkan menolong kita, orang yang kita harapkan menolong kita, tapi justru akhirnya lagunya muncul kan, apa yang tak pernah dilihat mata. Salah satu teman baik saya bilang begini, kalau Tuhan bisa engkau pikirkan, maka dia bukan Tuhan. Sehingga saat Tuhan menolong kita, itu adalah sesuatu yang jauh dari pikiran kita. Itu adalah sesuatu yang kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, surprise. Dia datang dari pintu belakang. Biasanya hadiahnya itu gak bagus-bagus banget, tapi menyelesaikan masalah kita. Di doa malam kemarin Bapak Bala mengingatkan saya dengan baik. Tuhan itu datang gak pernah telat. Tuhan itu datang gak pernah kecepatan, tapi pas. Bukan Pertamina ya Bapak Saudara. Tuhan Yesus lebih hebat dari Pertamina. Dia datang mesti pas. Sehingga akhirnya dalam setiap hal yang akhirnya kita bilang itu masalah, ternyata kita justru mengenal Tuhan dari setiap masalah itu. Kita justru mengenal Tuhan dari setiap penderitaan yang ternyata Tuhan izinkan supaya kita tetap rendah hati, tetap jadi hamba yang berguna. Sekali lagi Tuhan gak pernah menggunakan hamba yang sombong. Tuhan selalu menggunakan orang-orang rendah hati, dan rendah hati selalu dipupuk saat Tuhan mengizinkan penderitaan masuk dalam diri kita.
Kesombongan gak pernah datang di hati yang hancur, jiwa yang rusak, gak pernah. Kesombongan selalu datang di orang-orang yang berprestasi. Oh, berarti gak boleh berprestasi. Jadi kepala bukan jadi ekor, itu gak boleh. Bukan. Anda tahu saya tidak membicarakan soal itu kan. Kita pasti akan jadi kepala, bukan jadi ekor dalam hidup kita. Tapi itu juga bukan soal hal yang kelihatan, tapi soal hal yang gak kelihatan. Bukankah jadi kepala dalam kekudusan itu lebih penting? Bukankah jadi kepala dalam hal sukacita yang tidak bisa disentuh oleh iblis itu lebih penting? Bukankah jadi kepala saat kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, terus memilih untuk mengasihi bahkan meskipun kita gak punya apa-apa? Saya mau mengasihi, saya akan memberi kalau saya sudah kaya. Kalau sudah kaya, gak ke gereja. Gak ada di sini tapi. Begitu ya. Sehingga akhirnya penderitaan itu akan bisa kita rangkul dengan baik. Saya akan tutup dengan sebuah puisi dari seorang tentara di Perang Dunia II. Bapak Ibu Saudara, Perang Dunia II itu perang yang paling mematikan dalam sejarah dunia. Ada puluhan juta orang mati, sia-sia karena kepentingan politik. Hasilnya, ya Hitler mati dan sebagainya. Tapi hasilnya tidak terlalu signifikan untuk kita. Dan puisi dari pententara ini berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Karena ini yang terakhir, jadi mohon dengarkan baik-baik. Aku meminta kepada Allah agar aku diberi kekuatan. Tapi aku dibuat lemah sehingga aku belajar merendahkan diri untuk taat. Aku meminta Allah kesehatan untuk melakukan hal-hal besar. Kepada aku malah diberi kelemahan tubuh sehingga aku melakukan hal-hal baik. Aku meminta kekayaan agar aku bahagia. Kepada aku diberi kemiskinan agar aku menjadi bijak. Aku meminta kuasa agar dipuji oleh manusia. Kepada aku diberi kelemahan agar aku merasa membutuhkan Allah. Aku meminta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan. Tapi aku tidak pernah mendapatkan yang aku minta. Tetapi segala yang pernah kuharapkan, doa-doaku yang tidak pernah kuucapkan, malah dijawab. Pada akhirnya aku berkata bahwa aku adalah orang yang diberkati dan berkelimpahan. Penderitaan adalah topik yang sulit. Saya bukan orang yang ahli penderitaan. Saya bukan SPD, sarjana penderitaan, bukan. Tuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya juga ngerti bahwa ini bukan hal yang mudah untuk disampaikan kepada orang yang menderita lebih dalam daripada saya. Masalah saya mungkin tidak lebih besar daripada saudara. Sekali lagi, saya masih muda. Saya nggak punya pikiran yang seluas saudara, seberpengalaman saudara. Masalah saya jauh di bawah saudara. Tapi saya juga adalah orang yang sering gagal dalam merespon masalah. Saya sering cari kambing hitam. Saya sering nungguin di pintu depan seolah-olah Tuhan jadi pesuruh saya. Saya sering sekali gagal karena penderitaan itu susah untuk diteladani. Penderitaan itu topik yang susah dalam khotbah karena siapa yang bisa jadi teladan? Banyak pengkhotbah pun akan kesusahan untuk membicarakan soal penderitaan jika temanya adalah engkau harus membicarakan sesuatu yang kau bisa jadi teladan. Enggak, saya nggak bisa jadi teladan dalam penderitaan. Saya juga sama-sama belajar seperti Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kerinduan saya bersama adalah mari kita mengenal Tuhan lewat setiap masalah, setiap penderitaan yang kita alami. Karena kita semua sama Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita menerima kasih karunia yang begitu mulia itu, amin? Bukankah keselamatan yang kita terima itu sama? Bukankah kita semua punya KTP kerajaan sorga meskipun ada KTP warga Indonesia dalam dompet kita? Yang artinya kita semua setara, kita semua punya kasih karunia yang sama. Seperti Ayub dan Saulus, kita juga akan bertemu mereka nanti di kerajaan sorga. Kita gak jauh beda dari mereka. Kita sama. Dan mari kita berhenti untuk mengejar kebahagiaan yang semua yang ditawarkan oleh dunia. Kebahagiaan adalah produk tambahan dari kepuasan. Itu bukan sesuatu yang utama yang harus kita kejar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang paling utama adalah pengenalan akan Allah. Yang paling utama adalah saat kita merespon masalah itu dengan Tuhan, kau memperkenalkan dirimu kepadaku dengan cara seperti apa. Saya belum mengerti sampai sejauh itu soal Allah. Saya belum mengenal Allah dengan baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga belum. Tapi mari kita tumbuh bersama, belajar bersama, mengingatkan diri kita bahwa kita harus semakin kecil dan dia harus semakin besar. Karena intinya hidup kita, mungkin saya harus ngomong ini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini bukan soal kita. Bukan soal engkau tersenyum. Bukan soal engkau bahagia. Tapi soal dia dimuliakan. Sekali lagi, bukan soal Anda.
Tapi sekali lagi bukan soal Anda, tapi soal Dia. Bapak Ibu Saudara, lain kali kalau ada penderitaan datang dalam hidup kita, mari kita lakukan apa yang Paulus lakukan. Mungkin bisa pegang hati kita, terus kita bilang, bukankah kasih karunia-Nya cukup bagiku? Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur atas firman-Mu. Hari ini kami telah mengenal Engkau. Kami sudah belajar mengenal Engkau selama sebulan. Selama 3 minggu terakhir kami belajar mengenal Engkau melalui ciptaan-Mu, melalui hubungan pribadi dengan Engkau, melalui pertemuan orang-orang kudus yang disebut dengan ibadah. Dan hari ini kami juga mengenal Engkau. Kami mulai belajar mengenal Engkau dengan membuat sudut pandang baru terhadap masalah. Pada akhirnya Tuhan Yesus, kami mengerti bahwa yang lebih penting daripada semua hal yang ada di dunia adalah pengenalan kami akan pencipta kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik. Ajar kami untuk mengenal Engkau lewat setiap hal yang kami kumpulkan. Ajar kami untuk berkata seperti apa yang Kau katakan kepada Paulus, bahwa kasih karunia-Mu lebih dari cukup buat kami. Bahwa dalam segala kelemahan kami tetap kuat selama kami menyerahkan semuanya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami masih sering Tuhan melihat Engkau sebagai pesuruh, sebagai dewa-dewi yang memberikan apapun yang kami mau. Ampuni kami. Hari ini kami mau bilang Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan kami yang hamba. Sehingga Tuhan, kami mau balik pernyataannya. Tuhan butuh apa dari kami? Kami siap untuk melakukannya. Bukan lagi kami meminta sesuatu kepada Engkau, tapi Tuhan, tolong pakai kami sebagai alat-Mu, sebagai hamba yang rendah hati dan berguna. Kikis setiap kesombongan yang ada dalam diri kami. Hancurkan sampai benihnya. Sehingga sama seperti Paulus, sehingga sama seperti Ayub, bahkan sama seperti Engkau saat Kau turun ke dunia dalam nama Yesus Kristus. Engkau merendahkan diri serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri demi kasih, sehingga kami semua diselamatkan. Ajar kami Tuhan, kosongkan segala macam hal yang membuat kami semakin jauh dari Engkau. Distraksi, pengalih perhatian terhadap Engkau. Selesaikan itu semua perlahan-lahan Tuhan, karena kami mau mulai mengenal Engkau lebih dalam, lebih baik. Sehingga visi dari gereja ini yaitu untuk membuat kami semua jadi mempelai yang layak untuk Kristus, menyambut Engkau di awan-awan saat Engkau datang kedua kali. Kami mengenal mempelai kami. Kami tidak buta arah. Kami tidak bisa digoyangkan oleh iblis, karena kami benar-benar mengenal Allah kami. Benar-benar lingkupi kami dengan kasih-Mu, sehingga setiap hari kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus-Mu yang manis akan membuat setiap perkataan yang terlalu sulit dari hamba-Mu menjadi sederhana. Setiap orang di tempat ini mendapatkan remanya. Semua orang bisa mengenal Engkau secara pribadi, dan kami semua bisa sama-sama bertumbuh, saling menguatkan sebagai satu tubuh Kristus. Bukan saling menjatuhkan dan saling mencemooh, untuk sama-sama berjuang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang paling berkuasa di muka bumi ini, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.